Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Sanu Amala. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Bagian A. Yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada kurikulum Bimba? Tanda panah itu menunjukkan alur di bagan kurikulum Bimba. Yang kedua, apa arti dari garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti garis tebal pada bagan kurikulum Bimba itu mengartikan menunjukkan syarat. Apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru pada kurikulum Bimba itu menunjukkan harus hati-hati, pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Yang keempat, bagaimana jelaskan cara membaca bagan kurikulum Bimba? Pada bagan kurikulum Bimba terdapat tanda panah, garis tebal, dan juga tanda seru. Tanda panah menunjukkan alur, garis tebal menunjukkan syarat, dan tanda seru harus hati-hati, pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Yang kelima, apa syarat HSAIUEO setelah tahap HVAIUEO yaitu HSAIUEO, dan tidak ada syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberikan HSAIUEO karena tidak ada garis tebal di atas materinya. Yang keenam, apa syarat modul B1A? Modul B1A bisa diberikan dengan syarat lain D4HVK dan HSAIUEO sudah terpenuhi. Nomor 7, apa syarat modul B1B? Modul B1B bisa diberikan dengan syarat lain D4HVS, verbal JLNTRC, dan B1A sudah terpenuhi. Nomor 8, apa syarat D4HVS? D4HVS bisa diberikan dengan syarat lain 4HVS dan D4HVK sudah terpenuhi. 9. Apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Tahap selanjutnya setelah 4HVK yaitu 4HVS dan 4HVK. Tidak ada syarat lain untuk bermain ke D4HVK dan 4HVS karena tidak ada garis tebal di atasnya. Yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya setelah B1A yaitu materi B1B dengan syarat lain D4HVS, verbal JLNTRC, dan B1A-nya sudah terpenuhi. Nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya setelah tahap B1E yaitu ke tahap B1F dan B4. Tidak ada syarat lain untuk memenuhi syarat tersebut karena tidak ada garis tebal di atasnya. Nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya setelah tahap B4 yaitu tahap B5 dengan syarat lain B3 dan B4-nya juga harus terpenuhi. Bagian B, nomor 1, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan atau tahap verbal menurut KBBI, verbal artinya bersifat lisan. Definisi dari tahap persiapan adalah tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Yang kedua, apa pengertian huruf verbal? Huruf verbal adalah huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal. Yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena di tahap persiapan ini anak diperdengarkan bunyi huruf terlebih dahulu agar anak mudah mengenal bentuk atau simbol hurufnya. Hal ini karena sebelumnya anak telah memiliki input atau masukan walaupun hanya dari bunyinya saja, sehingga ketika diperkenalkan bentuk hurufnya atau huruf simbolnya, anak tidak merasa asing ataupun kesulitan. Yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuan utamanya yaitu motivator dan anak bahagia bermain sambil belajar.
dalam kegiatan bermain verbal huruf serta anak bertumbuh dan berkembang minat bacanya. Tujuan khususnya, anak bisa mengucapkan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y, dan J, L, N, T, R, C. Yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yang termasuk ke dalam tahap persiapan materinya yaitu verbal huruf. Verbal hurufnya itu ada verbal J, L, N, T, R, C dan verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Verbal katanya terdiri dari verbal A, I, U, E, O, 4 HVK dan 4 HVS dan 5 HVS. Serta verbal diktenya terdiri dari D4 HVK, D4 HVS dan D5 HVS. Dan juga 4 HKS. Nomor 7. Bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Yang pertama, perdengarkan bunyi huruf dengan cara yang menyenangkan. Melalui kata bermakna, mudah diucapkan, dekat dengan anak, atau melalui lagu La Bimba. Lalu motivator bernyanyi dan memperdengarkan bunyi huruf melalui verbal B, D, G, K, M, P, S, Y dengan lagu B, D, G, K, M, P, S, Y, verbal J, L, N, T, R, C dengan lagu J, L, N, T, R, E, C. Dan yang kedua, aplikasikan cara tersebut dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, dongeng, dan permainan. Bagian C. Apa pengertian dari hafi A, I, U, E, O? Pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Dalam penyampaiannya, huruf verbal A, I, U, E, O dikenalkan sebagai satu kata. Nomor 2, apa tujuan utama dan khusus dari hafi A, I, U, E, O? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Dan tujuan khususnya yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Dengan menggunakan yel bimba, bisa juga kita aplikasikan dengan beberapa kegiatan seperti berdialog, bercerita, mendongeng, bernyanyi, dan permainan. Bagian D nomor 1. Apa pengertian dari huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y? Pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y? Motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan dan berulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara yang menyenangkan. Lalu motivator mengajar anak menirukan pengucapan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan dan berulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara yang menyenangkan. Bagian E nomor 1. Apa pengertian dari huruf verbal J, L, N, T, R, C? Pengucapan bunyi huruf J, L, N, T, R, C tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nomor 2, apa tujuan utama dan khusus huruf verbal J, L, N, T, R, C? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal J, L, N, T, R, C. Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan huruf verbal J, L, N, T, R, C. Nomor 3, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf J, L, N, T, R, C? Motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf J, L, N, T, R, C secara perlahan dan berulang melalui lagu J, L, N, T, R, C. Yang kedua, motivator mengajar anak menirukan pengucapan huruf J, L, N, T, R, C secara perlahan dan berulang melalui lagu J, L, N, T, R, C dengan cara yang menyenangkan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.